Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyajian data. Nah, apa itu data? Data adalah keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Misalkan nih ya, diketahui kumpulan nilai ulangan siswa matematika kelas 7, maka kumpulan nilai tersebut dinamakan data. Adapun salah satu nilai siswa dalam kelas tersebut dinamakan datum. Jadi misal ya diketahui kumpulan nilai ulangan siswa kelas 7 yang terdiri dari Ani, Nita, dan seterusnya ya. Nah, untuk kumpulan nilainya itu dinamakan data, sedangkan untuk nilai dari salah satu siswa, misal nilai dari Ani itu sendiri, yaitu dinamakan datum. Nah, menurut sifatnya, sebuah data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, untuk data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya yaitu data tentang tinggi badan anak, nilai siswa, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka ataupun bilangan. Contoh data kuantitatif yaitu warna, mutu barang, ukuran suatu benda, dan sebagainya. Nah, adapun cara dalam pengumpulan data yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi untuk contoh dari kuesioner itu sendiri yaitu misal saya meminta bantuan kepada peserta didik untuk mengisi beberapa soal yang saya berikan lewat selebaran kertas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi biasanya dilakukan sesi wawancara ya atau sesi tanya jawab langsung. Nah, adapun cara menyajikan data yaitu bisa menggunakan tabel maupun diagram. Untuk yang tabel ya, data disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam membaca data. Nah, terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Sedangkan yang diagram, menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut disusun dan dibuat dalam bentuk gambar atau lambang. Nah, pada diagram ini terdapat 3 jenis juga, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua diagram garis, dan yang ketiga diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pengertian dari tabel dan diagram berikut ini. Tabel yang pertama yaitu tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom digunakan untuk data yang memiliki hanya satu kategori atau kelompok saja. Misal tabel nilai siswa ya. Jadi hanya ada kategori nama dan nilainya. Nah, yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Misalnya tabel kelas ya. Jadi pada kelas 8 itu terdiri dari berapa siswa laki-laki dan berapa siswa perempuan, seperti itu ya. Berarti kan ada 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, tabel yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai.
Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Jadi misalnya contohnya yaitu data nilai siswa dari nilai 60 sampai 70 itu ya. Jadi berapa anak yang mendapatkan nilai dari rentang 60 sampai 70 seperti itu. Nah, untuk contohnya ini ya, contoh tabel baris dan kolom. Berikut ini adalah tinggi siswa kelas 7A di SMPT Kota Kinabalu dalam sentimeter. Jadi ada yang tingginya 160, 161, 161, 162 dan seterusnya. Kemudian susunlah data di atas ke dalam tabel seperti di bawah ini ya. Jadi pertama-tama yaitu kita perlu 2 kolom pada tabel. Yang pertama yaitu kolom tinggi, yang kedua yaitu banyak siswa. Nah, untuk tinggi ini kan terdapat beberapa tinggi yang sama seperti 161. 161 ini kan ada 3 anak kan yang memiliki tinggi 161, maka kita tulis satu saja. Sedangkan di keterangan banyak siswa kita tulis berapa anak yang memiliki tinggi 161. Nah, 3 anak kan berarti tulis saja di banyak siswa itu 3. Kemudian untuk 162 juga sama. 162 ada berapa anak yang memiliki tinggi 162? Itu kan ya, 162, 1, 2, 3. Nah, ada 3 anak kan yang memiliki tinggi 162, maka kita tulis saja di keterangan banyak siswa ini. Untuk tinggi 162 memiliki 3 siswa. Dan begitu pun seterusnya. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Soalnya, berikut data siswa kelas 8 SMP di Kota Jember menurut tingkat kelas dan jenis kelamin. Jumlah siswa kelas 8A dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 siswa. Dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17. Jumlah siswa kelas 8B yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 dan jenis kelamin perempuan berjumlah 16 dan seterusnya ya. Nah, di dalam soal itu kan sudah didapatkan data-datanya ya. Kemudian kita ubah data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, untuk tabel ini ya yang kita perlukan pada kolomnya yaitu kolom kelasnya. Kelasnya ini ada berapa? Ada 3 kelas kan, yaitu 8A, 8B, 8C. Nah, kemudian yang kita perlukan di kolom kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelaminnya kan ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kita buat saja pada kolom kedua itu laki-laki, pada kolom ketiga itu perempuan. Nah, kemudian kita masukkan data yang sudah ada di atas yaitu untuk 8A, laki-lakinya berjumlah 13, berarti tulis aja di 8A jumlah laki-lakinya 13, kemudian jumlah perempuannya 17. Untuk yang 8B sama, laki-lakinya berapa? 15, kemudian perempuannya 16, dan seterusnya ya. Contoh dari tabel yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Jadi di nilai ulangan harian kelas 7A itu ada nilai 62, 63, 65, 71 dan seterusnya. Nah, kemudian susunlah data di atas menyesuaikan tabel di bawah ini. Nah, pertama-tama kita buat dulu 2 kolom ya pada tabel, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Nah, kemudian kita tentukan kita mau rentang berapa nilainya yang mau dimasukkan ke dalam kolom nilai. Misal ya, kita tentukan nilai yang pertama yaitu dari rentang anak yang memiliki nilai 61 sampai 70 siswa. Nah, yang memiliki nilai 61 sampai 70 siswa itu ada berapa anak? Kita lihat di nilai 61 sampai 70 itu ada nilai berapa saja? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 kan.
Nah, kemudian kita cari pada data di atas yang memiliki nilai-nilai tersebut ada berapa anak. Nah, dilihat dari data ada 3 anak kan, yaitu dengan nilai 62, 63, 65. Nah, sudah yang baris pertama sudah selesai, kemudian yang baris di bawahnya, yaitu baris keduanya, untuk anak yang memiliki nilai 71 sampai 80. Itu ada berapa anak? Tuh ya, 71-nya 2 kali, kemudian 73, 74 2 kali, 75, 76. Nah, berarti ditemukan yang dapat nilai antara 71 sampai 80 itu ada 7 anak. Dan seterusnya ya sampai dari rentang 91 sampai 100. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam diagram ya. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lainnya. Yang kedua yaitu diagram garis, memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim, dan cuaca pada rentang waktu tertentu. Jadi sebenarnya diagram batang dan garis ini hampir sama, cuma yang membedakan pada kurun waktunya ya, lebih lama yang diagram garis. Kalau diagram garis itu dalam satuan hari, bulan, atau tahun ya, jadi banyak datanya. Sedangkan untuk diagram batang itu hanya dalam kategori waktu tertentu. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Data berbentuk lingkaran yang terbagi beberapa juring, yang dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Contoh diagram batang. Perhatikan data jumlah pasien dalam kota yang masuk selama sebulan dalam suatu daerah berikut ya. Nah, di kota A jumlah pasiennya yaitu 4086, di kota B jumlah pasiennya 5205, di kota C 3907, di kota D 1980. Nah, berdasarkan data tersebut buatlah diagram batangnya. Yang pertama-tama adalah kita buat sumbu X dan Y-nya. Untuk X-nya ini kita gunakan sebagai kota, yaitu ada kota A, B, C, dan D. Kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu kita gunakan untuk data jumlah pasien. Data jumlah pasiennya kita memakai kelipatan 1000 ya. Nah, kemudian dari tabel di samping kan dapat diketahui bahwa jumlah pasien di kota A yaitu 4086, yang artinya 4086 ini kan angkanya itu mendekati pembulatan 4000 kan. Berarti cara menggambarnya yaitu kita buat diagram batang ya, berupa batang ini ya, sampai di angka 4000, kemudian kita lebihkan sedikit ya karena ada sisa 86. Kan total pasiennya 4086. Jadi kalau ini kan ada garisnya ya, di 4000 ini ada garisnya, jadi dilebihkan sedikit. Kemudian yang B sama seperti yang tadi, jumlah pasien di kota B yaitu kan 5205. 5205 artinya kita buat diagram batangnya terlebih dahulu ya, sampai menyentuh angka 5000. Nah, kemudian karena ini ada sisa pasien yaitu 205, maka kita lebihkan sedikit dari garis yang 5000 ini, dan begitu seterusnya. Untuk contoh selanjutnya yaitu contoh dari diagram garis. Perhatikan tabel penjualan mobil merek A selama 1 tahun berikut. Pada Januari, jumlah mobil tipe A yang terjual yaitu 350, Februari itu 400, Maret 300, April 400, dan seterusnya sampai Desember yaitu 200. Buatlah diagram garis dari data tersebut. Nah, sama seperti yang tadi ya, cuma ini bentuknya garis, gak pakai batang.
Nah, jadi pada tempat yang batang tadi dikosongi. Caranya yaitu yang pertama, kan pada Januari itu ada penjualan mobil 350. Nah, kita beri titik pada bagian di samping angka 350 dan di atasnya bulan Januari. Nah, kemudian pada bulan kedua terdapat penjualan mobil yaitu 400 kan. Maka di bulan Februari ini ada 400 mobil, kita titiki di sampingnya 400, di atasnya Februari. Nah, kemudian di bulan Maret 300, artinya kita titiki ya, kita beri titik di atas bulan Maret, kemudian di sampingnya angka 300. Nah, kemudian setelah semuanya kita beri lambang atau di titiki, selanjutnya yaitu kita tarik garis dari per bulannya, dari Januari ke Februari kita tarik garis, yaitu berupa garis naik. Artinya apa? Ada kenaikan pada bulan Januari ke Februari ini, dari yang awalnya 300 naik menjadi 400. Nah, kemudian terjadi penurunan penjualan pada bulan Maret. Jadi dari Februari ke Maret itu garisnya menurun ya ke bawah, yang artinya ada penurunan penjualan berupa 100 mobil ya yang tidak terjual, yang seharusnya terjual malah tidak terjual. Dan begitu seterusnya sampai di bulan Desember. Nah, kemudian diagram yang terakhir, diagram lingkaran. Perhatikan data hobi siswa suatu kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu menulis sebanyak 3 anak. Yang kedua memasak sebanyak 7 anak, futsal sebanyak 8 anak, basket sebanyak 4 anak, melukis sebanyak 3 anak. Berdasarkan data berikut, buatlah diagram lingkarannya. Nah, jadi cara pengerjaan diagram lingkaran itu kita memerlukan rumus diagram lingkaran terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita tentukan dulu kita mau menyesuaikan pembagiannya itu menggunakan besar sudut apa besar persentase. Nah, misal ya kita menggunakan besar persentase. Caranya yaitu frekuensi. Frekuensi itu apa? Jumlah data pada ini. Kalau di tabel ini yang jumlah data pada jumlah siswa ini ya. Misal yang menulis. Yang menulis itu kan jumlah siswanya 3 anak. Nah, berarti frekuensinya 3. Kemudian dibagi jumlah data. Jumlah datanya berapa? 25. Nah, kemudian dikali 100. 3 dibagi 25 dikali 100 hasilnya berapa? 12% kan ya? 12%. Nah, kemudian untuk memasak juga sama. Memasak itu kan frekuensinya 7. Berarti 7 dibagi jumlah data yaitu 25 dikali 100. Berapa? 7 dibagi 25 dikali 100 yaitu 28%. Nah, kemudian terus kita cari sampai di melukis. Melukis itu kan 3 anak. 3 per 25 dikali 100 sama dengan 12. Nah, setelah didapatkan data-data berikut, kemudian kita buat pembagian di lingkaran ya. Pembagian di lingkaran berupa garis-garis yang sama besar ya. Jadi misalnya yang ini kan yang melukis ini kan sama seperti yang menulis. Sama-sama 12%, maka bentuk pembagiannya itu harus sama ya. Baik, mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.